Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah wa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, marilah kita sama-sama memanjatkan puji syukur Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan bimbingannya kepada kita, termasuk kenikmatan kita hadir pada hari ini di tempat masjid yang kita banggakan untuk melaksanakan suatu ibadah yang biasa kita laksanakan, yaitu salat Jumat. Untuk itu, mari kita meningkatkan dan menjaga keimanan kita dengan cara memahami dan menyimak beberapa ayat Al-Quran dan hadis agar kita selalu menyadari bagi kaum mukminin pentingnya memegang teguh kepada ajaran Islam, serta kita harus selalu muhasabah, memperhatikan apa yang kita perbuat untuk hari esok. Dalam Al-Quran yang dibacakan tadi menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, termasuk kita, alhamdulillah orang yang beriman. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan agar setiap orang, setiap diri memperhatikan apa yang telah perbuat untuk lighadin, untuk hari esok. Hari esok di sini adalah untuk akhirat. Kita meyakini kaum mukminin bahwa kehidupan itu bukan hanya sekarang, ada kehidupan baru, yaitu kehidupan setelah kita meninggal dunia. Untuk itu marilah kita betul-betul memperhatikan dan menyimak ayat Al-Quran ini yang semacam bertanya, wal tandun nafsum ma qaddam. Hendaklah kita meneliti, mengkaji, memperhatikan apa yang telah kita perbuat untuk hari esok, karena hari esok itu dekat. Wa kullu ma'atin qarib fa huwa qaribun. Setiap yang akan datang adalah dekat, tapi yang jauh kullu ma'adin ba'idun. Setiap yang lewat adalah jauh karena tidak mungkin kembali lagi. Sekali lagi marilah kita bermuhasabah, memperhatikan, meneliti seperti apa perbuatan kita untuk persiapan hari esok, hari kiamat atau hari akhir itu, hari yang tidak ada akhir itu. Karena ini adalah penting, sampai Nabi mengatakan, al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, wal ajizu man atba'a nafsu hawaha wa tamanna 'ala Allah.
Orang pandai itu adalah orang yang menguasai hawa nafsunya, yang menguasai mengarahkan hawa nafsunya. Wa amila lima ba'dal maut, dan beramal apa yang akan persiapkan ila ma ba'dal maut, setelah kita meninggal dunia. Semuanya kita akan meninggal dunia. Oleh karena itu kita harus mempersiapkan diri untuk nanti di hari akhir itu sendiri. Sekali lagi, orang pandai itu bukan orang yang pandai dalam hal mencari harta saja atau dalam melaksanakan suatu kepandaian, tetapi yaitu dia menyadari, yaitu dana itu memiliki, menguasai hawa nafsu, bisa diarahkan untuk berbuat wa amila lima ba'dal maut. Sementara orang yang lemah, yang bodoh, wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha, orang yang mengikuti hawa nafsunya, orang yang mengikuti segala keinginan hawa nafsunya, sementara dia adalah mengarahkan ke hawa nafsu dan hanya berangan-angan, tidak bisa berbuat. Hadis ini mengingatkan kepada kita bahwa kita harus selalu mawas diri, memperhatikan apa yang kita perbuat. Mari esok. Hadirin kaum muslimin yang Allah muliakan, amal kita bagi orang mukmin itu satu amal kebaikan minimal itu dibalas 10 kali lipat, bahkan bisa 700 kali lipat. Dalam ayat Al-Quran ditemukan man amila sholihan min dakarin aw unsa wa huwa mu'minun wala nuhyannahu hayatan thayyibatan wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal, baik itu pria maupun wanita, sedangkan dalam iman, dia akan diberikan suatu kehidupan, wala nuhyannahu hayatan thayyibatan, kehidupan yang lebih baik, baik kehidupan di dunia dengan cara mendapat ketenangan, keberkahan, keberhasilan dalam menjaga diri untuk tabungan di hari kiamat nanti. Itu orang yang beramal itu akan diberikan amal soleh, itu akan dibalas kepada hayatan thayyibatan. Oleh karena itu tadi jelas dikatakan bahwa apa yang akan kita siapkan untuk hari akhir itu, yaitu sementara dia diberikan hayatan thayyibatan wala najziyannahum, dan akan diberikan pahala habi ahsani ma kanu ya'malun, ajrahum, pahalanya, balasannya dengan balasan yang lebih baik dari apa yang diperbuatkan. Man jabil hasanati falahu asyru amsalha, barang siapa yang melakukan perbuatan kebaikan maka ada 10 kali lipat kebaikan minimal itu. Sementara apabila berbuat kejahatan tidak dibalas kecuali apa yang sesuai kejahatan itu saja. Hadirin kaum muslimin yang Allah muliakan, sampai Sayyidina Umar bin Khattab mengingatkan berdasarkan hadis mauquf itu, mengatakan kud bin dunya ka gharibun ka annaka gharibun, kun fi dunya ka annaka gharibun au ka abiri sabilin. Jadilah anda di dunia ini sebagaimana seperti orang yang asing atau seperti orang yang lewat jalan, yang menyeberang di jalan. Tidak mungkin untuk diam di tengah jalan, hanya sekadar lewat itu. Ini adalah perumpamaan bahwa kehidupan dunia ini adalah sebentar, sedangkan yang abadi itu di akhirat, yaitu dengan cara beramal baik itu sendiri. Digambarkan bahwa kita di dunia walaupun umurnya panjang, tapi harus dirasakan itu seolah-olah sedang menyeberang, seolah sedang berteduh. Tidak mungkin dia berteduh terus, tapi akan terus berjalan menuju hari akhir, yaitu hari hadar. Hadirin kaum muslimin yang Allah muliakan, kesempatan memanfaatkan waktu itu adalah merupakan sesuatu cara untuk memperoleh amal yang baik. Sampai Nabi juga mengatakan badiru bil amal sholih yasatakunu fitanun ka fasatunu fitanun
maka akan ada satu fitnah sebagai fitnah malam yang gelap. Pagi-pagi orang itu beriman, sorenya kafir. Sebaliknya sorenya beriman, paginya kafir. Dia menjual agama untuk kepentingan dunia yang tidak sesuai dengan niat atau tujuan dari agama itu sendiri. Ini mengingatkan kepada kita bahwa akan terjadi fitnah. Manusia itu tidak bisa membedakan mana yang baik yang buruk. Digambarkan pagi-paginya iman, sorenya kafir. Sebaliknya sorenya adalah kafir, pagi-paginya adalah kembali iman. Itu adalah kondisi yang tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang tidak benar atau yang jahat. Ini kita harus mengingat. Nabi mengatakan tadi, hadis riwayat Muslim, segeralah kita berbuat amal dengan kebaikan. Bahkan dalam satu hadis mengatakan, igtanim khamsan qablan, manfaatkanlah, gunakan waktu 5 hal sebelum datang 5 hal, yaitu adalah sihataka qabla sakomiha, sekadar waktu sehat sebelum datang penyakit. Waginaka qabla pakai, dan ketika kita kaya sebelum datang kefakiran. Wapiroga, dan waktu luang qabla sugdia, sebelum datang waktu sibuk. Wahayatika, dan waktu hidup sebelum datang kematian. 5 hal ini harus igtanim, manfaatkan yang sebaik-baiknya. Hadirin kaum muslimin yang Allah muliakan, maka kita akan ingat suatu ayat supaya memberikan semangat bahwa kita, yaitu intinya adalah beramal soleh, karena ditanyakan mal randun nafsum ma qaddamat ligodin. Oleh karena itu kita harus selalu ingat kondisi seperti itu, karena kita bukan hidup di dunia saja. Kali lagi bahwa ayat Al-Quran supaya kita memberikan semangat untuk beramal, bahwa yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqabdati. Ingatlah suatu hari akhir yang tidak ada hari lagi. La yanfa'u malun, tidak manfaatnya, la yanfa'u malun, harta kekayaan, wala banun, dan juga tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya kita punya anak keturunan yang banyak, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali kita datang menghadap Allah nanti dengan hati yang bersih, yaitu dengan penuh tobat dan maghfirah dari Allah. Mudah-mudahan kita dari hasil menyimak, memperhatikan ayat Al-Quran dan hadis tadi, betul-betul kita segera beramal soleh, karena itu jadi kunci keberhasilan kita. Orang yang betul-betul melaksanakan amal soleh dikatakan orang yang pandai. Sekali lagi, mudah-mudahan kita bisa melaksanakan dan menyisakan semangat untuk melaksanakan sebagai orang muslim, mukmin, meyakini ada kehidupan setelah kebenaran ini. Sungguh pun bahwa pahala kita ini kadang-kadang itu sebagai kontan, kadang-kadang non tunai. Tapi walaupun non tunai, meyakini akhirat kita akan hadapi, yaitu kita tidak ragu lagi, walaupun dibayarnya nanti lebih-lebih kalau kita ingin kontan. Barakallahu li wa lakum minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin
وعلى آله وأصحابه أجمعين اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك آمين يا رب العالمين. الحمدا يوافي ويكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك. اللهم نسألك هدى والتقى والعفاف والغنى اللهم نسألك من فضلك ورحمتك وإنا إليك راغبون. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إن الله وملائكته يصلون على النبي إن الله يقول أقيموا الصلاة. الله